Semoga Ibu lekas sembuh. Setiap azan berkumandang, anak pemulung ini berhenti bekerja, menatap langit malam, membawa doa kecil yang jarang didengar manusia lainnya. Tiap senja, ia memilih diam, bukan sholat, hanya berdoa agar ibunya yang berada di rumah segera sembuh. Sejak kecil, ia memulung sendirian, mengumpulkan plastik, botol, dan harapan demi membeli obat ibunya yang terbaring sakit setiap hari. Yang mengejutkan, setiap azan datang, tangannya berhenti bekerja, matanya terpejam, doanya lebih kuat dari lelahnya. Ia tak pernah mengemis, hanya percaya doanya bisa menembus langit, meski bajunya lusuh dan hatinya tulus. Suatu malam, seseorang mendengar doanya, membantu pengobatan ibunya, dan hidup kecil mereka perlahan berubah. Sebelum tidur, mari belajar berhenti sejenak, berdoa tulus, dan percaya kebaikan selalu menemukan jalannya. Sepatu ayah. Anak itu malu pada sepatu ayahnya yang lusuh. Sampai suatu malam, ia menemukan makna cinta di balik sol retak itu. Sejak kecil, ayahnya bekerja menambal sepatu. Sementara anak itu sering menunduk, takut ditertawakan teman-temannya di sekolah setiap hari dengan perasaan campur aduk. Sepatu lusuh itu adalah saksi perjuangan ayah, membiayai makan, sekolah, dan doa-doa kecil agar anaknya punya masa depan yang lebih baik. Setelah ayah pergi selamanya, anak itu memeluk sepatu tua itu. Sadar setiap langkahnya dibayar dengan keringat dan cinta tanpa pernah mengeluh. Yang tak disadari, sepatu ayah selalu diperbaiki, bukan diganti. Karena setiap jahitan menyimpan harapan untuk anaknya, agar hidupnya lebih baik. Kini, setiap melangkah meraih mimpi, anak itu teringat sepatu ayah, yang membawanya sejauh ini dengan doa tulus tanpa pamrih. Sebelum tidur, ingatlah, hormati orang tua, karena pengorbanan mereka sering tersembunyi, namun menguatkan langkah hidup kita sampai hari ini. Nasi terakhir ibu. Setiap malam, ibu selalu berkata, "Sudah makan." Padahal di piringnya kosong, tidak ada apa-apa. Di rumah kecil itu, seorang ibu hidup sederhana, memasak nasi sedikit, memastikan anaknya tidur dengan perut yang kenyang. Sejak ayah tiada, ibu membagi satu porsi nasi, memilih tersenyum walau perutnya menahan lapar setiap malam. Yang tidak anak itu tahu, itu adalah nasi terakhir hari itu. Sementara ibu hanya minum air, lalu berdoa dalam diam. Ibu selalu mencuci piringnya lebih dulu, agar anak tak melihat bahwa nasinya tak pernah benar-benar ada. Bertahun kemudian, anak itu mengerti. Cinta ibu sering hadir tanpa suara, tapi menguatkan hidupnya sampai hari ini. Sebelum tidur, peluk ibumu dalam doa, karena mungkin ia pernah lapar agar kamu tumbuh kuat dan bahagia. Anak yang tak pernah meminta. Anak kecil itu tak pernah meminta apapun, hanya menatap etalase mainan, menyimpan harapannya di balik senyuman. Ia anak yatim sederhana, berjalan sendiri setiap hari, belajar menahan keinginan karena tahu ibunya bekerja keras demi ia bisa makan setiap hari. Sejak kecil, ia terbiasa berbagi sedikit yang ada, memilih diam daripada meminta, agar ibunya tak merasa terbebani. Yang tak banyak orang tahu, ia menabung koin kecil, bukan untuk mainan, tapi membeli hadiah sederhana untuk ibunya. Saat melihat mainan baru, ia berdoa pelan, bukan minta memiliki, tapi bersyukur masih bisa melihatnya. Suatu hari, kebaikannya dibalas. Seseorang memperhatikan diamnya, lalu memberinya hadiah tanpa ia pernah meminta. Sebelum tidur, ingatlah, tak meminta bukan berarti tak berharap, karena hati yang sabar layak untuk bahagia. Uang jajan yang disedekahkan. Setiap pagi, dia diberi uang jajan. Sore hari, uangnya habis, tapi dia tetap tersenyum dan tidak mengeluh. Ia hanya anak sekolah biasa, seragam sederhana, berjalan pelan menuju kelas dengan senyum tipis dan langkah ringan. Sejak diajari ibunya, ia menyisihkan uang jajan, bukan karena berlebih, tapi ingin berbagi meski sedikit.
Uang itu ia masukkan ke kotak sedekah, diam-diam tanpa teman tahu, tanpa ingin dipuji siapapun. Saat lapar di sekolah, ia hanya minum air, lalu tersenyum, merasa hatinya justru lebih kenyang. Tanpa ia sadari, kebaikan kecil itu tumbuh, membuatnya selalu tenang, ringan, dan jarang merasa kurang. Sebelum tidur, ingatlah bahwa berbagi tidak perlu menunggu kaya, karena memberi bisa membuat hati bahagia. Ayah yang tak pernah pulang. Setiap sore, ia duduk di bangku halte, menatap jalan kosong, berharap langkah ayahnya muncul sebelum lampu jalan menyala. Ini cerita tentang seorang anak kecil yang hidup sederhana. Ia menunggu ayahnya pulang, tapi ayahnya tidak pernah datang. Ayah bekerja jauh, ibu bekerja setiap hari. Di rumah, hari-hari berlalu sambil menunggu ayah pulang. Setiap ulang tahun, ia meniup lilin sendirian. Ada satu kursi kosong yang selalu ia siapkan untuk ayahnya. Ia menulis surat kecil, melipatnya rapi, lalu menyimpannya di kotak sepatu sebelum tidur. Walaupun ayah belum pulang, anak itu tetap tumbuh kuat. Ia belajar sabar bersama ibu, ditemani pagi yang cerah. Jika cerita ini menyentuhmu, simpan video ini, bagikan kepada teman-teman, dan doakan setiap anak yang menunggu kepulangan ayahnya.